Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono, SPD dari UPTD SDN 2 Karyamukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Perlu rekan-rekan guru penggerak ketahui, jauh sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki keyakinan bahwa melalui tindakan-tindakan pengajaran siswa, model warisan konvensional kolonial bisa merubah perilakunya. Buktinya, peserta didik bisa duduk tenang dan tidak berisik, selalu mengerjakan tugas sesuai perintah saya tanpa bertanya model pembelajaran apa yang mereka lakukan. Tetapi ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu jauh dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, akibat dari sistem pembelajaran yang saya lakukan tersebut, kemudian saya refleksikan kembali perubahan yang terjadi bersifat semu, karena hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Dahulu saya belum sepenuhnya memahami dan menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah dan mengeluh ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Saya menyadari bahwa sistem pembelajaran yang saya lakukan dulu masih banyak kekurangan. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan cara baru, yaitu berupa tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan punishment sebagai warisan pendidikan masa kolonial seperti hukuman-hukuman kepada siswa. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik keluarga atau lingkungannya, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit, memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang bersifat aktivitas belajar siswa, seperti game-based learning, problem-based learning, dan project-based learning. Setelah saya menyadari kesalahan cara penyampaian materi pembelajaran, kemudian metode pendidikan yang saya gunakan yaitu dengan sistem AMON. Isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur, yaitu Ingarso Sungkulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem AMON memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Setelah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dilaksanakan,
sistem AMONG yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati, melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk memilihnya gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya menurut instruksi guru, berubah menjadi merdeka belajar. Pembelajaran di sekolah seharusnya diselipi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu anak menyukai permainan yang menyenangkan. Jadi pembelajaran harus diselipi permainan sesuai budaya lokal dan simulasi permainan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran semakin menyenangkan. Bisa dengan permainan tradisional seperti gobak sodor, egrang, lakiak, dan lain-lain. Setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru penggerak!